Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah teori lokasi ekonomi spasial. Ya. Mata kuliahnya analisis ekonomi wilayah dan kota. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya, dan akan membahas mengenai teori lokasi ekonomi spasial. Ya. Adik-adik, apabila dalam penyampaian materi saya ada yang dianggap mau didiskusikan, silakan nanti raise hand-nya. Ya. Oke. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah faktor pemilihan alokasi ekonomi, yang kedua teori lokasi, yang ketiga mengenai siklus hidup produk, dan yang terakhir adalah unsur biaya pembanding dalam memilih lokasi. Ya, kita masuk dulu di topik yang pertama. Ya, perlu saya informasikan bagi adik-adik bahwa untuk materi ekonomi wilayah dan kota itu untuk pertemuan pertama sampai 7 pertemuan, ya, ini akan membahas mengenai ekonomi wilayah, ya, dan ini adalah umumnya materi saya semua, walaupun nanti di materi ada beberapa yang menyerempet masuk ke ekonomi perkotaan, ya. Kemudian nanti dosen berikutnya itu akan menyampaikan mengenai ekonomi perkotaan, ya, dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-15. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada peta bagian barat dan bagian tengah Indonesia, ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan mengenai teori lokasi industri sawit. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di Sumatera Utara, ya, itu luas lahan untuk sawit ada 4,14 juta. Kemudian di Riau, ya, luas produksi untuk sawit ini ada 7,72 juta hektar. Kemudian di Jambi ada 1,70 juta hektar. Di Sumatera Selatan ada 3,10 juta hektar. Ya. Kemudian di Kalimantan Barat ada 2,55 juta hektar. Kemudian di Kalimantan Timur ada 2,59 juta hektar. Dan terakhir di Kalimantan Tengah 5,21 juta hektar, ya. Di beberapa lokasi di Sulawesi juga sebenarnya ada sawit, tapi luasnya tidak terlalu signifikan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita mau membandingkan, ya, untuk processing, ya, dibandingkan dengan area pemasaran, sebenarnya lebih tepat kita memilih lokasi untuk industri itu di daerah mana, ya. Apakah di daerah yang prospek pemasarannya besar atau potensi penjualannya tinggi, atau di tempat-tempat yang banyak produksi sawitnya. Nah, biasanya, ya, adik-adik, kalau kita seperti ini, cara memilih lokasi berdasarkan teori lokasinya, ya, itu kita lihat untuk pabriknya itu akan memilih yang punya luas lahan sawit paling besar, ya, yaitu di Riau 7,72 juta hektar, ya. Kemudian dilihat lagi yang kedua, yang paling besar, ya, itu ada di Kalimantan Tengah. Jadi investasi industri atau investasi pabrik itu akan cenderung memilih yang punya potensi besar dari segi produksi. Biasanya ciri punya potensi besar dari segi produksi apabila dia punya luas areal penanaman itu besar, ya. Yang kedua ada di Kalimantan Tengah. Kemudian lokasi pabrik lagi yang lainnya di mana yang kira-kira suitable, ya. Kita bisa lihat dipilih Sumatera Utara karena ini adalah luas yang ketiga, ya. Kemudian, ya, kalau kita sudah lihat seperti ini, ya,
yang keempat itu cenderung akan memilih di Kalimantan Timur ya, walaupun Sumatera Selatan lebih besar, tapi karena di sini sudah ada 2 pabrik dan ini punya kedekatan dengan Riau, maka akan memilih Kalimantan Utara dengan teori lokasi supaya distribusi pabriknya itu lebih merata di areal-areal lahan yang besar. Kemudian kita lanjut faktor pemilihan lokasi ekonomi. Ya, kalau kita bicara ini, adik-adik ada 6 yang dipertimbangkan sebagai faktor memilih lokasi secara ekonomi. Yang pertama adalah ongkos angkut. Ya. Yang kedua, perbedaan upah antar wilayah. Jadi setiap wilayah punya upah minimum regional yang berbeda. Ya, kita bisa pahami bahwa UMR yang ada di Jawa dengan UMR yang ada di Sulawesi itu cenderung berbeda ya. Ada kecenderungan lebih besar UMR-nya di daerah perkotaan dengan di daerah yang wilayahnya banyak perdesaan. Kemudian keuntungan aglomerasi, ya, nanti kita bahas satu persatu ini. Kemudian yang keempat, konsentrasi permintaan. Ya. Jadi memilih lokasi juga bisa dilihat dari potensi permintaannya yang besar atau pangsa pasarnya yang besar. Ya. Kemudian yang kelima, pemilihan lokasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor kompetisi antar wilayah. Dan yang terakhir, pemilihan lokasi itu sangat dipengaruhi oleh harga dan sewa tanah. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari ongkos angkut ya sampai dengan yang keenam harga dan sewa tanah. Nah, untuk ongkos angkut, adik-adik kita bisa lihat bahwa ya dari lahan pertanian ya ke pabrik ya ini ada jarak ya. Kemudian dari pabrik ke pasar ya ke calon-calon pembeli ini juga ada jarak ya. Nah, pertimbangan pertama secara ekonomi untuk menempatkan pabrik itu kita lihat 2 hal ya. Yang pertama adalah berapa biaya angkut dari lokasi produksi dari sumber bahan baku ke pabrik ya. Dan yang kedua, pertimbangan kedua, berapa biaya angkut dari pabrik ke pasar ya. Ini 2 hal yang dipertimbangkan. Jadi unsur pertama itu adalah ini dari produsen, dari petani ya, dari lahan ke pabrik sebagai pertimbangan pertama ya, mana yang lebih cost efisien dibandingkan dengan dari pabrik atau mendekatkan pabriknya dengan pasarnya ya. Kalau tadi kita lihat yang gambar peta tadi ya, kecenderungan dia memilih adalah unsur pertama, mendekatkan pabrik ke raw material, ke sumber bahan baku ya. Tapi perlu diingat juga bahwa pilihan kedua ini juga bisa menjadi sangat dipertimbangkan ya. Kalau melihat bahwa ongkosnya lebih rendah dibanding ongkos angkut dari pabrik ke Assalamualaikum pasar. Pak. Ya. Mohon maaf mengganggu Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penentuan lokasi kegiatan ekonominya seperti tadi. Ada 2 unsur ya. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan upah antar wilayah. Jadi yang pertama, saya sampaikan bahwa tingkat upah antar wilayah itu berbeda ya. Wilayah di Sulawesi, UMR-nya, upah minimum regionalnya, dengan wilayah yang ada di Jawa itu cenderung berbeda. Sama juga wilayah di Makassar, UMR-nya berbeda dengan di wilayah-wilayah lain di Sulawesi. Ya. Ada kecenderungan biasanya kota itu lebih besar UMR-nya dibanding daerah wilayah perdesaan ya. Upah negara berkembang juga sama. Biasanya UMR-nya negara maju itu jauh lebih besar
dibanding upah di negara berkembang. Ya. Kemudian upah di pedesaan seperti tadi sampaikan juga berbeda dengan upah di perkotaan. Ya, ada kecenderungan bahwa masyarakat yang di perkotaan itu bekerja di sektor industri ya, perdagangan dan jasa dengan produktivitas tinggi. Kenapa dikatakan punya produktivitas tinggi? Karena jam kerjanya biasanya jauh lebih banyak ya. Biasanya masuk 7.30 dan selesai jam 4 atau jam 5. Tapi lihat yang ada di pedesaan ya, biasanya bekerja pagi-pagi jam 6, terutama petani ya, selesai jam 10 ya, sudah bisa santai-santai, baru mulai lagi jam 3 atau jam 4 sore. Jadi ada banyak rentang istirahatnya yang lebih panjang sehingga dianggap produktivitasnya lebih rendah. Kemudian perbedaan upah ini mempengaruhi lokasi kegiatan ekonomi ya, karena tujuan utama investor maupun pengusaha itu mencari keuntungan maksimal. Oke, yang ketiga, keuntungan aglomerasi ya. Jadi ini tadi 6 faktor ya. Yang pertama skala ekonomi, yang kedua lokasi ekonomi, yang ketiga urbanization ekonomis ya. Nah, skala ekonomi itu apabila ya ketersediaan bahan baku maupun pasar itu sebagian besar tersedia dekat dengan perusahaan ya. Jadi bahan bakunya, lahannya maupun pasarnya itu tersedia dekat dengan perusahaan. Tapi kalau localization ekonomi ya itu dipertimbangkan ongkos angkutnya dan perusahaannya dekat dengan lahan, dengan pusat bahan baku ya. Tapi kalau di urbanization ekonomi ya, itu yang diperhatikan adalah industrinya didekatkan dengan pasar ya, dengan ketersediaan listrik, gudang, armada angkutan air dan lainnya itu tersedia dengan cukup baik ya. Salah satu contohnya industri yang didekatkan dengan pasar seperti Kima ya, kawasan industri Makassar yang mana ditempatkan di daerah pinggiran di Kota Makassar. Itu disebut sebagai urbanization economies. Kemudian yang keempat, konsentrasi permintaan ya. Jadi biasanya pemilihan lokasi itu cenderung juga menuju kepada tempat di mana permintaannya besar ya. Jadi industri itu akan ditempatkan di mana ada banyak cukup pasar. Kemudian lokasinya biasanya bisa menyebabkan jumlah penjualannya meningkat ya, dan biaya pemasarannya bisa menjadi lebih kecil karena lebih dekat dengan konsentrasi permintaan. Yang ketiga, ini dampaknya biasanya keuntungan perusahaan menjadi meningkat. Dan yang terakhir ini keempat, konsentrasi permintaan barang, konsumsinya tinggi ya, terutama wilayah perkotaan, di daerah pertambangan maupun di pelabuhan. Nah, yang kelima, kompetisi antar wilayah ya. Tingkat persaingan biasanya antar wilayah oleh perusahaan ini sangat berpengaruh dalam memasarkan produksinya. Bila persaingannya sangat tajam, maka biasanya lokasi perusahaan itu memilih cenderung kepada konsentrasi perusahaan lain yang menjual produk sejenis. Ya. Kemudian yang ketiga, bila persaingannya kurang tajam, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung bebas karena pembeli akan tetap datang di mana saja perusahaan berlokasi. Ya, jadi kalau permintaannya sangat besar dimanapun perusahaannya berada, biasanya orang datang. Ya, sama seperti apabila ada kuliner, ya, walaupun daerahnya terpencil, tapi karena testenya, rasanya banyak yang suka, ya biasanya orang akan cari. Ya. Kemudian yang terakhir, suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing tinggi bila harganya lebih rendah dari harga produk pesaingnya, ya. Padahal kualitasnya sama. Jadi ada kecenderungan biasanya, ya, kalau kita misalnya ke MTC Karebosi, ya, di situ ada banyak perusahaan sejenis yang menjual handphone, ya. Nah, biasanya produk yang sama mereknya, ya, dia akan kurangi sedikit harganya
untuk cenderung menarik minat calon pembeli. Ini yang disebut sebagai kompetisi antar wilayah. Dan yang terakhir, harga tanah maupun sewa tanah juga sangat besar pengaruhnya. Ya, perusahaan biasanya akan memilih lokasi apabila biaya rental, biaya sewa tanahnya lebih murah. Ya, harga tanahnya akan tinggi bila ada fasilitas transportasi yang memadai. Jadi semakin bagus akses transportasi, ya, itu kecenderungannya harganya akan lebih tinggi. Makanya bisa kita lihat ya, tanah-tanah yang dekat dengan jalan, yang punya jalan di depannya itu harganya jauh lebih tinggi dibanding tanah yang tidak punya akses jalan di dekatnya. Dan yang ketiga adalah harga tanah juga sangat dipengaruhi oleh jaraknya ke pusat kota. Ya, kalau harga di Makassar itu akan sangat jauh berbeda dengan harga yang ada di Takalar atau di Goa misalnya. Oke, ini materi mengenai topik 1. Ya, ada topik kita yang kedua adalah mengenai teori lokasi. Ya. Teori lokasi ini ada 3. Ya, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya bid trend theories. Yang kedua namanya least cost theories. Dan yang ketiga market area theories. Nanti kita bahas satu persatu ini. Ya, bid trend theories ini dikemukakan oleh von Thunen pada tahun 1854. Ya, kemudian least cost theory, ya, ini dikemukakan oleh Alfred Weber tahun 1929. Ya. Ini sebelum kita hidup sudah banyak ahli-ahli yang punya teori mengenai lokasi ekonomi. Dan tahun 1954 ya, teorinya mengenai market area theories ini dikemukakan oleh August Ollos ya. Kita lihat satu persatu. Bid trend theories ya, ini teorinya mendasarkan bahwa pemilihan lokasi ekonomi itu didasarkan kepada kemampuan perusahaan membayar sewa tanah, ya. Dan biasanya sewa tanah ini lebih murah dibanding membeli tanahnya, ya. Kemudian berdasarkan hal ini, ya, lokasi ekonomi biasanya ditentukan oleh nilai bid trend, ya. Jadi ada banyak pilihan-pilihan tanah yang bisa disewa, ya, dan dibayarkan oleh pengguna tanah. Kemudian yang kedua namanya least cost theories, ya. Ini teori lokasi yang mendasarkan analisisnya pada pemilihan lokasi industri dengan prinsip biaya yang paling rendah atau paling minim, ya. Dalam hal ini lokasi yang terbaik biasanya tempat dengan biaya produksi maupun ongkos angkut yang dibayarkan paling kecil. Jadi biaya produksinya maupun ongkos angkutnya paling kecil untuk loss cost theories. Kemudian yang terakhir, bila hal ini tercapai biasanya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan maksimal. Dan terakhir market area theories, ya, teori lokasi yang mendasarkan analisis pemilihan lokasi kegiatan ekonominya pada prinsip luas pasar, ya. Jadi dia perhatikan seberapa besar luas pasarnya, ya. Kemudian biasanya luas pasar ini dari lokasi pabrik sampai ke lokasi konsumen ini dekat, ya, sehingga masih bisa membeli produk dari perusahaan, ya. Bila pasar yang dikuasai besar, biasanya tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimum. Oke, kita masuk ke siklus hidup produk. Ya. Siklus hidup produk ini ada 3 fase, ya, new product atau produk baru, kemudian produk yang bertumbuh, dan yang ketiga adalah produk yang sudah matang, sudah sangat dikenal produknya di pasar, ya. Nah, yang disebut dengan new product biasanya ini adalah tahap awal kehidupan produk di mana teknologi yang digunakan masih baru, ya. Produknya juga belum dikenal masyarakat. Biasanya lokasinya di kota maju dengan tenaga ahli yang digunakan tinggi, ya, supaya kota maju itu biasanya cenderung kepadatan penduduknya besar sehingga dianggap pangsa pasarnya juga sangat besar.
Kemudian pertumbuhan produk ini fase 2, produk mulai meningkat pesat karena produknya sudah mulai dikenal ya. Di sini penggunaan teknologi sudah tidak baru lagi. Kemudian kematangan produk ya. Ini teknologi yang digunakan sudah umum diketahui, produknya juga sudah dikenal baik oleh masyarakat. Kemudian pabriknya biasanya direlokasi ke daerah-daerah baru yang berkembang ya untuk mendapatkan upah lebih murah dan untuk menjangkau pasar lebih banyak. Nah, kita bisa lihat juga siklus hidup produk yang lain, yaitu ada 4 ya, mulai dari pengenalan produk ya, produk di launch ya, diperkenalkan ya, ada pertumbuhan penjualan yang lambat karena orang baru mengenal atau belum mengenal produknya ya. Informasi iklan ini digunakan tanpa ada profit. Kemudian siklus hidup produk yang kedua mulai bertumbuh ya, penjualan sudah terlihat ya, kemudian iklan persuasif ini sudah digunakan ya, harga sudah mulai diturunkan ya supaya ada kompetitif dengan pasar yang lain, profit sudah mulai masuk. Nah, pada saat perdagangan produk ini penjualannya sudah meningkat lambat ya, kemudian kompetisi sudah sangat intensif di pasar ya, kemudian ini sudah mempertimbangkan kompetitif atau promosi harga ya, digunakan berdasarkan kompetisi. Kemudian biasanya iklan ini sangat membantu untuk pertumbuhan ya. Kemudian fase yang terakhir namanya decline, sudah terjadi penurunan ya, di mana penjualan sudah jatuh, kemudian produk sudah mulai dilupakan. Nah, biasanya di sisi ini sudah perlu ada penambahan nilai tambah pada produknya supaya bisa naik lagi. Dia punya grafik. Oke. Kemudian ini yang terakhir, adik-adik, topik kita yang terakhir mengenai unsur biaya pembanding pemilihan lokasi. Ya. Adik-adik bisa lihat bahwa untuk membandingkan, untuk memilih sebuah lokasi, ya, ada 11 unsur biaya yang perlu dibandingkan. Ya. Yang pertama sewa tanah, yang kedua sewa bangunannya, ya, semakin murah sewa tanahnya itu menjadi cenderung dipilih lokasinya, semakin murah sewa bangunannya juga sama ya, sama seperti adik-adik kalau memilih tempat kos ya, semakin murah sewa kosnya, kemudian kualitasnya sama dengan kos yang lain, pasti akan memilih yang lebih murah ya. Kemudian upah tenaga kerja menjadi pertimbangan utama ya. Kenapa ada banyak investasi pabrik masuk ke negara-negara berkembang atau miskin? Karena ada upah tenaga kerja yang lebih murah ya. Kemudian ongkos angkut ya, biaya transportasi ini juga sangat besar, mempengaruhi biaya untuk industri. Jadi semakin murah biaya angkutnya, untuk bahan baku juga menjadi pertimbangan pemilihan lokasi. Ya, ongkos angkut hasil produksi ya dari pabrik ke pasar ini juga perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi. Kemudian biaya listrik ya. Kemudian biaya air, biaya sewa gudang. Jadi ini juga listrik sangat besar pengaruhnya. Biaya air juga besar pengaruhnya. Biaya sewa peralatan ya, pajak daerah ya, biasanya juga ada pajak daerah yang dibuat besar. Kemudian biaya-biaya lainnya. Jadi ada 11 ya unsur biaya yang dibandingkan apabila memilih lokasi. Nah, ini ilustrasinya adik-adik ya. Jika kita punya 4 alternatif lokasi ya. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 dan lokasi 4 ya. Nah, untuk memilih lokasi mana yang terbaik, maka gunakan 11 unsur pembanding tadi ya. Kemudian di scoring ya. Apabila misalnya sewanya paling murah, kasih skor 5. Sewanya paling mahal, kasih skor 1. Kemudian upah angkutnya paling murah, kasih skor 5 dan seterusnya sampai 11 unsur pembanding itu bisa digunakan
Sehingga nanti kita bisa memilih satu lokasi sebagai lokasi yang terpilih. Adik-adik. Oke, adik-adik ada yang mau ditanya? Oke. Perlu saya sampaikan ini adik-adik kunci sukses ya. Kita menilai diri kita dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan. Padahal orang lain itu menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nilai kita adik-adik itu bukan dari apa yang bisa kita lakukan. Tapi orang lain itu akan menilai kita dari apa yang sudah kita perbuat. Jadi supaya nilai kalian bagus, ya itu lakukan sesuatu yang bagus. Ya misalnya, ya kalau orang lain menilai kita rajin, itu karena hari-hari sebelumnya kita adalah orang yang rajin. Kalau misalnya orang lain menilai kita sering terlambat, itu karena hari-hari sebelumnya kita sering terlambat dalam masuk. Misalnya saya nilai adik-adik sering terlambat masuk ke pertemuan. Maka itu karena hasil hasil akumulasi dari apa yang adik-adik telah lakukan selama ini. Itu adik-adik silahkan selesaikan tugas pertemuannya ya untuk memenuhi kehadirannya pada hari ini ya. Saya sediakan waktu sampai jam 8 malam ya. Jadi ada panjang waktunya. Cuman hari ini yang hadir saya berikan absensi hadir ya. Adik-adik yang menyelesaikan tugas pertemuannya nanti kan tidak bisa mengisi pertemuannya kalau saya tidak isi ya. Nanti saya isi sebagai terlambat masuk. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita selesai hari ini. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Adik-adik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.